kami akan menyatu dengan Engkau. Amin. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami butuh Engkau. Tanpa Engkau kami akan keliru. Kami butuh Tuhan, kami butuh firman, kami butuh tuntunan, kami butuh teguran, kami butuh akan ajaran. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Engkau, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut firman. Haleluya, amin. Selamat siang saudara-saudara. Baik saudara-saudara kami yang ada bersama dengan kami mengikuti di media sosial ini, kita bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, selamat datang. Baik keluarga Bapak Malau ya. Puji Tuhan. Kita tahu muncul. Puji Tuhan. Saya juga kangen. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai keluarga ini. Ya, kita akan membaca. Kalau tadi firman Tuhan di dalam ayat Mas yang ada kata-kata di situ. Kalau saudara ingat tadi ayat 9, janganlah kamu bersungut-sungut. Ini adalah kata-kata yang paling utama ya. Saudara pegang itu, jangan bersungut-sungut. Kita akan masuk firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 11. Ya, puji Tuhan. Kita akan membaca 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 11. Kita bersama-sama saja. 1, 2, 3 ya. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ya, terima kasih, silakan duduk. Kalau ayat Mas kita berkata tadi, saya petik dari dalamnya, jangan bersungut-sungut. Kata bersungut-sungut ini mulai dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru banyak diingatkan. Sebab ini sungut-sungut ini adalah musuh Allah. Kata sungut-sungut ini adalah suatu ketidakterimaan ataupun tidak menerima, tapi tidak nyata. Kayaknya di dalam ada banyak banget omongan, banyak banget perintah, banyak banget. Tidak tahu orang. Tapi kalau kita makin dalam nanti, ini adalah musuh Allah. Sebab sungut-sungut itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Kalau dikatakan tadi di dalam 1 Korintus 10 dikatakan itu, yaitu perjalanan bangsa Israel itu adalah salah satu contoh kepada kita angkatan yang sekarang. Artinya persungut-sungutan itu artinya kita tidak terima firman Tuhan, tidak tidak welcome. Ya udahlah, firman Tuhan tetap firman Tuhan, seperti itu. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin. Sungut-sungut ini kalau kita memperhatikan beberapa kata-kata maksud Tuhan, dan itu sungut-sungut adalah dibenci oleh Tuhan. Karena itu adalah artinya tadi yang saya katakan, menolak secara tidak terang-terangan. Enggak mau Pak, enggak begitu, tapi sungut-sungut di dalam. Ada teman kita dulu, mungkin itu sudah menjadi satu kebiasaan dia. Ngapain sih Kak? Enggak, tadi Pak Abang bilang gitu. Bentar lagi ya.
ngomong gitu. Namanya sudah enggak, sebelum saya siapa yang mencuri. Jadi semua dikatakan. Udah terbiasa. Artinya mengatakan tidak terang-terangan tapi di hatinya ini bergelut gitu. Nah, Tuhan tidak senang seperti itu, sebab sungut-sungut itu adalah penyakit. Penyakit yang akan meracuni, penyakit yang akan menguasai, akan mengakibatkan kematian. Sama saya rasa itu kalau kita ya di Jakarta ini sama-sama saya lihat semua udah rata-rata. Sakitmu apa? Sakit mah. Sakitmu apa? Sakit lambung. Sakitmu apa? Asam urat. Sakitmu apa? Asam lambung. Itu akibatnya. Itu saya rasa yang sebenarnya kita kurang memperhatikan karena kita sibuk lah main handphone, tak sibuk lah bermain, sibuk untuk makan, kita tidak perhatikan. Dari situ mah rata-rata juga di kantong itu sakit mah, ya, tidak teratur. Nah, Tuhan tidak mau kita memiliki satu sifat yang bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena itu artinya kita tidak terima. Ya, mungkin saya katakan, saya seringkali kalau saya khotbah seperti ini, ya, nanti saya ulangi. Saya lihat saya di mana, kesalahan saya di mana. Tapi saya selalu begini. Ya ampun, Ibu Silitong ini jelek banget ya. Dulu dari transmigrasi, tapi di Jakarta tetap aja begitu. Jadi saya seringkali lihat kaca, ya ampun, seram juga saya ya. Gak tahu kalau orang bilang saya, tapi saya menyadari hanya oleh kemurahan Tuhan. Kalau dari bentuk hidup kita, siapa sih saudara? Siapa? Saya. Kenapa Tuhan panggil? Kenapa Tuhan sayangi? Kenapa Tuhan memperhatikan? Kenapa Tuhan pelihara? Kenapa Tuhan memperhatikan? Sayang dia. Sejelek apapun saudara, saya lah nanti jadi kemana-mana juga. Sejelek apapun, sayang Tuhan. Di hati Tuhan itu, ya. Tapi seringkali kita tidak menyadari banyak lah kalau kita mau pakai dengan sungguh-sungguh, nggak terima. Terlalu lama Tuhan menolong, terlalu lama Tuhan menjawab, terlalu lama Tuhan, terlalu ini. Banyak sekali yang kita harus sungguh-sungguh. Tapi firman Tuhan mengatakan sungguh-sungguh adalah dibenci oleh Tuhan. Itu artinya kita tidak terima. Tidak terima apa yang Tuhan mau. Padahal kita ini adalah apa? Milik Tuhan. Tuhan tak mau menuntut, Rosida, berjalan kau ke sini. Jatuhkanlah kau ke situ. Tidak begitu dia. Tidak boleh jalan ke situ. Di situ banyak iblis di situ. Ada sini. Hanya kita tidak mengerti, ya. Tapi Tuhan tidak pernah mencelakakan umatnya. Selalu dia sayang. Nah, di sini diingatkan di dalam ayat 10 tadi, ayat 11 ya. Itu untuk mengingatkan semuanya ini telah menimpa mereka, artinya bangsa Israel, perjalanan bangsa Israel, ya. Banyak mereka apa ya? Tidak mau, tidak senang. Jadi mereka menjadi seperti musuh Allah. Padahal Allah sudah lakukan apa yang dia lakukan, menuntun mereka dari Mesir dengan, kata firman Tuhan, dengan tangan yang kuat. Bangsa Israel tidak menghargai. Makanya dikatakan, kalau kita baca dulu di dalam bilangan, ayo, siapa yang mendapat? Bilangan. Saudara-saudara, Bilangan 14 kita akan membaca siapa yang dapat ayat 2 sampai 4. Bilangan 14 ayat 2 sampai 4. Iya. Bersungguh-sungguhlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kamu mati di tanah Mesir,
atau di padang gurun ini? Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ayat 27. Ayat 27. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Ayat 32. Ayat 32. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini. Iya. Kita kalau memperhatikan ini, kenapa Tuhan marah? Padahal sebenarnya Tuhan menyayangi, karena Tuhan mendengar jeritan mereka, karena mereka di sana diperbudak, ditekan, melakukan pekerjaan dengan paksaan, ya. Maka mereka berteriak dan Tuhan mendengar dari tempatnya di surga. Ini suara siapa ini ya? Dia mengamat-amati. Oh, suara anak-anak saya yang sedang diperbudak di Mesir. Maka Tuhan merangkai caranya untuk melepaskan mereka dari sana. Yang pertama kali, saudara-saudara, untuk melepas mereka, alasannya kami mau beribadah. Sebab di sana gak ada ibadah. Di sana percaya kepada batu, percaya kepada kayu, ya, percaya kepada hal-hal yang tidak dari Tuhan, ya. Jadi Tuhan mau bangsa ini, bangsa yang dikasihnya ini keluar dari sana, karena mereka berteriak-teriak Tuhan. Jadi kalau saudara dalam keadaan susah pun berteriak, Tuhan mendengar. Dia dekat kepada anak-anak yang dikasih. Didengar. Salah siapa sekarang ini? Nah, kalau kita baca di dalam ayat 2, ya, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, karena mereka melihat dalam perjalanan ini, tidak mungkin. Asli matilah kita di sini. Padahal Tuhan udah tuntun, kalau mereka mengenal Tuhan, kalau mereka mengenal Allah yang mereka sembah itu, saya percaya mereka tidak ada sungut-sungut. Jadi kalau saudara mengenal Allah itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sudah menebus saudara, Allah yang sudah mengasihi saudara, saya percaya saudara tidak tergolong kepada orang-orang yang bersungut-sungut. Kita adalah orang-orang yang puas dengan Tuhan. Ada nyanyian itu? Ku sungguh puas. Iya, puas dengan Yesus. Sebab dia puaskan jiwa saudara. Saudara bisa bayangkan, kalau nggak ada firman Tuhan saat ini di hati saudara, apa yang ada saudara? Kebencian. Mungkin bukan dengan tangan kita membunuh orang, tapi dengan mulut kita matilah kau. Oh, apalagi kalau kita sudah dimulai, mampuslah kau, ditabrak mobil itulah kau, macam-macam lah keluar dari mulut ini. Sebab itu ada dalam hati kita. Tapi karena penebusan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, apa yang dalam hidupmu, apa yang dalam hatimu, sebab hatimu itu adalah satu perbendaharaan. Nah, kalau keluar dari sana yang baik-baik, kita adalah milik Tuhan. Amen. Perbendaharaan. Nah, Tuhan itu yang dirindukan bangsa Israel berubah keadaannya, harus pindah. Tidak boleh tinggal di situ, harus pindah, harus berjalan, harus bekerja, harus berjalan. Melelahkan memang bangsa Israel yang harus 3 hari sampai ke tanah Kanan. Berapa lama? Ibu bapak, berapa lama mereka? 40 jam pelan-pelan, kuat. 40? Aduh, sudah pesini, mutar lagi ke sana. Mutar kamu ke sana. Udah sampai di sini 3 hari udah nanam jagung. Kamu berangkat, tinggalkan jagung. Ada yang hamil, Pak, seperti istrinya Pak Selidong. Pak, aku sudah mau melahirkan. Ayo lah, udah Tuhan bilang pergi. Jadi mereka berangkat itu bukannya 3 orang, ratusan, ya.
Jadi merepotkan bagi orang yang malas, bagi orang yang tidak memandang keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Sudahlah, pergilah kamu biarlah aku di sini. Seperti tadi. Kenapa sih Tuhan ini? Kalau harus ke tanah kanan harus begini. Kurang air, panas, kurang makan. Karena mereka menerbat. Ikut dari belakang. Ada lagi kereta-kereta, bukan seperti saudara bawa motor ke sini. Kereta dulu apa? Kita masih lihat itu kayak kereta kuda itu bukan seperti itu lagi. Masih panjang ya, kalau ada ceritanya kerajaan-kerajaan itu masih itu ditarik ya. Belum lagi semua peliharaan mereka. Sebab bangsa Israel ini saya lihat Tuhan menggambarkan mereka adalah tinggal mempunyai ternak. Karena itu nanti digambarkan menjadi satu dalam penggembalaan. Jadi kita itu domba-domba Tuhan. Yesus adalah apa? Gembala. Jadi gembala itu dekat dengan domba-domba. Jadi Tuhan gambarkan itu. Jadi bangsa Israel itu kebanyakan ini bisnismen, usaha ini selalu sepertinya usaha peternakan, ya. Jadi kita lihat di situ dekatnya gembala itu dengan kambing domba itu, ya. Jadi dari situ kita lihat, kita belajar. Jangan saudara lah, saya lah belajar bagaimana. Ya mungkin itu keluar dari kebenaran firman Tuhan. Karena kita dulu nggak ada firman Tuhan dulu kita itu. Bangun, kerja, ya. Berdoa dulu, entah di mana lah doa kita. Namanya di kampung kan, pikiran kerja, pikiran. Nggak ada kesibukan kita. Jadi bagaimana jahatnya si karbo ini, begitu jahat kita. Yang sesungguhnya Tuhan mau baiknya gembala itu menjadi baik. Domba-domba itu mendengar suara. Kalau kita dulu nggak ikut kebo itu jahat, kita juga ikut jahat. Nah Tuhan mau dia baik, ya gembalaannya baik. Saudara adalah gembalaannya Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Jadi Tuhan itu di dalam yang Ibu Silain baca tadi ayat 27, di situ sudah mulai marah Tuhan. 27 berkata, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungguh-sungguh kepadaku? Segala sesuatu yang disungguh-sungguhkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Jadi apa di dalam hati kita? Sebab Tuhan itu adalah Maha Tahu. Biarpun kita tidak berteriak-teriak, sungguh-sungguh saja Tuhan tahu. Aku sudah dengar, kata Tuhan. Mulai marah Tuhan. Maka ayat 32 dikatakan, mereka bagaimana? Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini. Itu sangat kejam, saudara-saudara. Mungkin sekarang kalau kita lihat ya, tidak akan terjadi seperti itu. Tapi kalau saudara selalu bersungguh-sungguh pada Tuhan, tidak puas dengan Tuhan, komen kepada firman Tuhan, ataupun tidak mau melakukan, itu mengakibatkan mati rohani. Karena tidak ada komunikasi yang cocok. Tuhan seperti ayat 37 aja, ya sudahlah, matilah kau. Gak mau kau kasih. Sebab dasarnya Tuhan itu adalah sayang. Dan kita adalah umat kesayangannya, ya. Jadi kalau kita lihat di dalam firman itu, sungut-sungut itu adalah ketidakterimaan. Dan Tuhan benci seperti itu. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab zaman kita sekarang adalah zaman kemurahan. Tuhan menunggu kesadaran kita. Kapan kita kembali? Bukan seperti dulu. Dosa matilah kau. Ataupun kalau orang memukul kau, pukul dia. Kalau dicolok matamu itu, coloklah dia. Sekarang kita hidup dalam kemurahan, merdeka. Tapi dikatakan firman Tuhan, jangan alaskan itu merdeka untuk engkau melakukan apa yang kamu mau.
Tapi tetaplah kita dimerdekakan oleh Tuhan. Hidup dalam merdeka, bukan diperbudak oleh keadaan-keadaan sekarang. Kalau kita melihat sekarang ya, aduh, jangankan saudara, saya kadang-kadang menangis kenapa saudara-saudara? Banyak sekarang mungkin gak terjadi di antara kita. Saya selalu berdoa, Ciputat Tuhan, ingat Tuhan, Kedaung ingat Tuhan, banyak jiwa di sini. Sebab sekarang adalah musim menuai. Kita harus berdoa. Wah, kasihan mereka yang nanti masuk neraka. Kalau sama Tuhan, Yesus cinta Pak bangsa. Karena aku dulu kalau di Palembang lihat orang Jawa datang, orang Jawa juga mengenal Tuhannya. Sebab di Sumatera Utara nggak ada orang Jawa, nggak kita yang mau ke gereja, nggak ada. Jadi kita melihat di Jakarta ini banyak yang hitam, yang putih, yang semuanya berwarna-warni. Jadi kita dulu masih anak kecil nggak tahu itu. Yesus cinta segala bang, hitam putih apa? Nggak tahu. Sudah di Jakarta itu, oh ini yang hitam, oh ini yang putih, oh, Tuhan cinta semua. Jadi Tuhan menyayangi saudara, Tuhan menyayangi saya. Baik dalam keadaan orang yang disayangi itu, kalau Tuhan merindukan, jangan melawan, turun. Jangan kita pakai itu alasan kita, Tuhan sayang sama aku udahlah bandel. Tuhan itu kan kemurahan, gak seperti itu saudara-saudara. Karena kita lihat dalam firman itu saudara-saudara, itu sungguh-sungguh itu adalah racun. Bisa dikatakan seperti dalam Korintus itu, perkataan mereka seperti kanker katanya itu yang semakin membesar di dalam. Jadi itu sungguh-sungguh itu bagaikan suatu penyakit yang semakin meracuni hati, pikiran kita dan hidup di dalamnya, dan matilah rohani kita. Tuhan tidak mau saudara-saudara sekasih. Akhirnya berubah, sudah terang, sudah pintar kita. Saya berdoa dari pagi, saya bilang begini, Tuhan aku berikan kekuatan. Dan saya menangis, saya bilang begini, di surga itu saudara-saudara rebutan. Bukan kita hanya berjalan ya sudah, ayo. Kalau mau ibadah yuk. Kalau mau berdoa yuk. Tidak begitu, rebut. Cari itu sungguh-sungguh. Kalau kita kena itu Tuhan itu dalam diri, rasanya kita tidak ada arti. Aduh, siapalah aku ini kok Tuhan panggil saya. Hari pagi nggak tahu kenapa itu seperti itu aja saya minta. Aku berikan hikmat Tuhan. Karena saya lihat sekarang ini Tuhan pakai. Makanya kita berdoa jemaat di sini. Kalau kita sudah dipanggil, orang lain juga boleh mendengar oleh dua-dua saudara, oleh dua-dua kita. Ini melalui ini dari pelopok, dari mana? Bisa minta doa kepada saudara. Itu luar biasa saudara-saudara. Kita nggak kenal dia, tapi roh yang ada pada Tuhan itu mempersatukan kita. Dia percaya oleh dua-dua saudara, dia lepas. Mungkin ada satu ikatan, ada penyakit, ada sesuatu, biarlah kita menjadi alatnya Tuhan. Kita manfaatkan waktu-waktu ini, karena dikatakan waktu-waktu ini adalah waktu-waktu terakhir, ya. Mari saudara-saudara, kita nggak tahu berapa lama lagi Tuhan datang. Kalau kita melihat sekarang ini, kalau saya lihat tadi di berita itu di Amerika itu rupanya kita pikir sudah semua mereka divaksin apa? Kalau diperkirakan hanya 50%. Yang sebagian tidak mau, yang sebagian juga tidak mau masker. Jadi bukannya kita pikir dari sana obatnya sudah sama, enggak. Mungkin lain pendapat juga. Ya, itu pun jadi pergolakan sekarang. Kenapa tidak terima? Kenapa ini? Jadi kita doakan dunia ini membutuhkan dua-dua saudara, supaya kesempatan ini yang Tuhan beri, semua boleh mendengar Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pengharapan di luar Tuhan akan binasa. Jadi biarlah kita tidak menjadi golongan-golongan yang bersungguh-sungguh. Dalam Lukas
Lukas 5 ayat 30. Ini pada masa Tuhan Yesus juga. Lukas 10. Lukas 5 ayat 30. Lukas 5 ayat 30, bunyi firman Tuhan. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ya, jadi orang-orang Farisi ini sebenarnya udah tahu firman Tuhan, tapi hidup mereka tidak dalam kasih. Karena Tuhan mengajari kita untuk mengasihi. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kasih. Karena kasihnya lah saudara ada di sini. Karena kasihnya lah saudara diselamatkan. Karena kasihnya lah saudara, nama saudara ada di dalam buku Al-Hayat itu. Nah, Farisi ini tahu firman tapi tidak mau melakukan. Nah, jadi kalau Tuhan Yesus mengasihi orang, ini pemungut cukai. Pemungut cukai ini biasanya ya urusan-urusan uang lah ini. Nah, saya Petrus, kau mau sekolah, mau kuliah apa nak? Jangan ambil pengacara ya. Karena sana banyak juga, tidak apa-apa mah, udahlah, tidak usah lah. Karena kalau ada di sini dulu, tidak satu paham, dia sedang duduk itu, mungkin di sana juga kuat itunya kan. Dia duduk tenang begini, metek lah dia. Dia anak Tuhan juga sebenarnya, tapi banyak ketidakbenaran di dalamnya. Nah, ini Farisi ini belum ini. Ayat 30 ya. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu ahli Alkitab ya. Tahu firman, udah sini udah dihafal ini, udah tahu ini. Hari ini, hari ini jangan menggurui, jangan berdina, dan ini sudah di sini semua itu sudah ada di hatinya itu. Bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Saya rasa itu bukan kasih kan. Artinya Tuhan tahu hati mereka, bukan karena kasih. Dan mereka selalu memperhatikan, mengamati Yesus di mana kesalahannya, di mana nanti dia kesalahannya, baik ngomong, baik melayani, ya. Nah, sungut-sungut ini. Jadi sungut-sungut ini adalah golongan-golongan yang tidak mau melakukan firman Tuhan. Tahu, tapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Seperti ada di dalam ayat 61 ya. Saya lihat dulu. Yohanes 6 ayat 41. Yohanes, coba baca. Yohanes 6 Ya. ayat 41. Ya. Yohanes 6 ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Iya. Jadi ini bukan Farisi lagi, saudara-saudara. Orang-orang Yahudi tidak puas dengan Tuhan Yesus. Karena Yesus mengatakan dia roti turun. Ini anak ini apa ini? Jadi apalah nanti kita? Jadi bagaimana dalam pemimpinan ini? Jadi bagaimana? Jadi mereka selalu dibesarkan oleh perkataan-perkataan Yesus. Sebab kenapa saudara-saudara? Mereka tidak mengenal Yesus. Jadi kalau saudara tidak mengenal sungguh Tuhan itu, kalau kita tidak mengenal Bapa kita itu, kalau kita tidak mengenal Tuhan itu, Tuhan yang benar, kita akan membuat satu sungut-sungut dalam hati. Kita tidak terima. Kita tidak menyerah sungguh apa yang diperintahkan. Ya, begitulah Yahudi itu, karena dikatakan, akulah apa? Roti yang turun dari surga. Memang kalau kita pikir, kita juga jadi apa sih maksudnya Tuhan Yesus? Tapi itu harus kita imani, sebab dia sudah digantung.
roti dipecah-pecah hidupnya, ya, untuk membuat kehidupan kita berganti. Jadi orang-orang yang hidup di hadapan Tuhan. 61 coba dibaca. 61. Ibu Sirumahorbo tadi. 61. Yohanes 6 ayat 61. Ya. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Berkata kepada mereka, adakah pertanyaan itu, perkataan itu menggoncangkan imanmu? Iya. Jadi ini artinya begini. Yesus sudah tahu Yahudi ini untuk menjatuhkan namanya, menjatuhkan hidupnya, menjatuhkan pelayanannya, ya. Nah, murid-murid ini gusar. Ini siapa ini yang ngomongin? Nah, situ Yesus menegur juga. Yesus yang di dalam hatinya tahu, di dalam hati murid-muridnya ya, bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Murid-murid juga bersungut-sungut. Ini siapa ini yang berani menegur guru saya ini? Berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Jadi artinya di situ banyak hal yang saudara temui di dalam dunia ini yang membuat iman kita goncang. Sekarang ini banyak. Ada berita Yesus itu menikah. Gak tahu nanti saudara apa betul gak ya? Nanti saudara cari lagi di Google lagi apalah itu, ya. Tapi kalau engkau percaya, berjalan dan mengenal Tuhan itu, tidak usah engkau diajar oleh orang, tapi engkau diajar oleh firman Tuhan. Kau hidup di dalam firman Tuhan. Jadi hidup pengajaran firman Tuhan juga sudah cukup. Kalau kita melakukan, kita dengar, lakukan, kita dengar, lakukan, kita dengar, lakukan, itu sudah cukup membawa kita hidup dalam kekekalan. Filipi 2 ayat 14 kita baca. Filipi 2, kita bersama-sama membacanya. Ayat 14 ya. 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Amin. Lakukan. Artinya kita tunduk kepada Tuhan. Karena hidup kita ini bukan sementara. Tuhan memberikan hidup yang kekal selamanya. Tuhan memberikan satu kehidupan, bukan seperti bangsa Israel sampai di tanah Kanaan. Tapi saudara, tanah Kanaan yang digambarkan adalah kehidupan yang kekal. Ayat yang terakhir, Yesaya 29. Haleluya. Yesaya 29. Yesaya 29 kita membaca ayat 24. Kita sama-sama sebab ini ayat yang terakhir. 1, 2, 3 ya. Orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh akan menerima pengajaran. Amin. Iya, jadi mungkin kita dulu suka bersungguh-sungguh, sekarang kita mendapat pengajaran dari Tuhan. Amin. Kita akan diubah oleh Tuhan. Kita akan diubah. Saya selalu berdoa, Tuhan berikan hati kepada jemaat-Mu. Lawat mereka. Mungkin saudara berbulan-bulan tidak datang. Kalau hati saya ada dalam saudara. Bagaimana Tuhan taruh itu di hatinya, itu di hati saudara, supaya hidup saudara itu ada kerinduan mencari Tuhan, memuji Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Sebab hanya di dalam Dialah hidupmu itu diberkati. Bukan berkat jasmani, tetapi berkat rohani yang selamanya membawa saudara kepada kehidupan yang kekal. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Mari saudara-saudara, sungut-sungut itu dibenci Tuhan. Sungut-sungut itu adalah dosa. Sungut-sungut itu berarti kita tidak terima Tuhan. Buang itu semua. Mari kita menjadi orang-orang yang tunduk. Lakukanlah segala sesuatu tidak dengan bersungut-sungut. Tuhan memberkati. Amin.